Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. What a day guys, kita kembali melihat Bitcoin dan kawan-kawan melanjutkan rally-nya. Bahkan Bitcoin sudah menyentuh ke angka 27.300-an dolar. Seperti yang kita sudah bahas di awal bulan ini, kita kemungkinan akan melihat tontonan yang sangat menarik di bulan Maret, dan kita persis sekarang sedang berada di tontonan tersebut, guys. Dan saya rasa ini belum akan berakhir. Apa alasannya? Kita bakal bahas di video kali ini, namun sebelum itu, kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,17 triliun dolar atau naik sekitar 5,65%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 27.385, Ethereum 1.817, BNB 344, XRP 0,38, Cardano 0,35, Polygon Matic 1,24, Dogecoin 0,077, dan Solana kembali ke urutan ke-10 dengan harga 22,76 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 3,sekian% hingga 13%, menjadikan Solana sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 13,87% menuju 22,77 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, alasan pertama guys, kenapa kita masih belum akan selesai melihat volatility di market? Karena tentunya kita masih akan melihat perkembangan banking sector di Amerika Serikat. Apakah penyebaran akan terus terjadi di mana mulai banyak bank lainnya kemudian bermasalah secara keuangan dan memaksa The Fed untuk kembali atau regulator di US untuk kembali membantu, ataukah kita udah mulai melihat market akan start untuk tenang beberapa minggu ke depan. Tetapi untuk sementara sepertinya belum terjadi guys. Sepertinya masyarakat di Amerika Serikat belum benar-benar tenang gitu, walaupun kemarin kita mendapatkan ada beberapa hal yang dilakukan oleh regulator Amerika. Pertama, mereka mengatakan bahwa nasabah di bank manapun tidak usah khawatir, uang kalian di bank itu akan dijamin gitu. Jadi nggak mungkin kehilangan sepeser pun. Yang kedua, ya tadi yang kemarin kita lihat juga, beberapa bank besar di Amerika Serikat itu kemudian mengumpulkan dana gitu ya untuk didepositkan ke sebuah bank yang sedang bermasalah, untuk katanya menunjukkan bahwa mereka masih confidence terhadap banking system di Amerika Serikat. Tetapi menurut saya itu hanya alibi. Tujuan sebenarnya hanya untuk menenangkan masyarakatnya, supaya mungkin masyarakat di sana merasa oke, bank-bank besar di sini rupanya masih sepertinya kuat secara keuangan, bahkan mereka masih bisa membantu bank lainnya dengan nominal yang cukup besar. Namun ini sepertinya belum cukup guys, karena kita masih melihat stock market Amerika Serikat. Dow closes nearly 400 points lower on Friday as First Republic and regional banks resume slide. Jadi untuk saham-saham sektor banking di Amerika Serikat itu masih terus mengalami penurunan guys. Oke, yang terakhir sangat hot itu adalah First Republic yang tentunya sedang bermasalah dan dibantu oleh bank-bank besar, tapi ada ketakutan bahwa ini akan kembali menyebar kemana-mana, dan tentunya itu tidak kita harapkan guys. Kalau misalnya itu terus-menerus terjadi, apalagi semakin banyak bank-bank besar yang kemudian bermasalah. Kalau bank kecil mungkin efeknya masih tidak akan terlalu signifikan. Tapi kalau mulai start ada bank besar lagi yang bermasalah, kita kemungkinan akan melihat stock market di US itu kesulitan untuk mendapatkan rally ke atas. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa kita kemungkinan di beberapa minggu ke depan masih akan melihat volatility di market. Dan juga tidak sampai di situ guys. Kalian juga masih harus ingat bahwa minggu depan kita akan melihat Fed interest rate decision juga. Dan sekarang masih banyak sekali berita simpang siur mengenai apa yang akan dilakukan oleh The Fed berikutnya. Ada yang mulai percaya bahwa The Fed akan mungkin melakukan pivot nanti di minggu depan. Tapi ada juga yang masih percaya mereka masih akan tetap menaikkan suku bunga, tetapi kenaikannya mungkin hanya sekitar 0,25%. Nah, untuk sekarang, opsi 0,5% itu sudah sepertinya tidak diperhitungkan lagi. Tetapi kalau misalnya nih guys, kita berasumsi kalau ternyata nanti The Fed memutuskan
untuk menaikkan sampai 0,5, yang menurut saya juga chance-nya cukup kecil, tapi kalau sampai terjadi, itu akan menciptakan sell off luar biasa besar di market. Karena untuk sekarang, market itu pricing in Fed tidak menaikkan suku bunga lagi, atau naikkan pun hanya sekitar 0,25%. Tapi jawabannya mungkin akan kita temukan nanti di minggu depan, dan ini juga adalah alasan berikutnya kenapa volatility di bulan Maret ini belum selesai. Jadi, bulan Februari kemarin kita melihat market itu stagnan banget. Pergerakannya cuma 0, sekian persen dalam satu bulanan, dan kita juga udah tahu secara statistik gitu ya, ketika satu bulan di mana Bitcoin itu closing monthly cuma sekitar 0, sekian persen, berikutnya gitu kita biasanya mendapatkan pergerakan yang signifikan, biasanya sampai puluhan persen. Dan kita sekarang sudah melihat hal tersebut terjadi. Oke? Nah, dengan adanya pergerakan kenaikan Bitcoin dalam 24 jam terakhir, kita kembali melihat ada sekitar 67.500 traders itu ke liquid, guys, dengan total value 235 juta dolar. Dan lagi-lagi, kita melihat 71% itu datang dari arah short. Tapi yang buat saya bingung, guys, kita melihat Bitcoin 24 jam terakhir itu cenderung terus-menerus merangkak naik gitu kan. Tapi ada loh sekitar 68 juta dolar dalam bentuk long, itu yang ke liquid. Saya nggak habis pikir gitu. Apa yang mereka lakukan? Kemungkinan besar itu leverage-nya luar biasa besar. Dan sekali lagi guys, jangan sampai kalian mencoba-coba menggunakan leverage terlalu besar dan merasa itu adalah satu-satunya cara agar kalian bisa mendapatkan cuan yang banyak dalam waktu yang singkat. Walaupun secara perhitungan tidak salah gitu ya, semakin besar leverage kalian maka potensial kalian untuk cuan semakin besar juga. Tapi kalian harus pertimbangkan juga kalau ternyata analisa kalian salah dan kalian loss-nya juga akan besar guys. Kadang-kadang orang nggak mau tahu bagian loss-nya, cuma pengen tahu bagian profit-nya. Saya pakai leverage besar soalnya saya pengen profitnya banyak kok. Kapan saya kayanya kalau misalnya leverage-nya kecil terus gitu kan. Lagian saya yakin kok bahwa Bitcoin akan naik terus. Nah, kalau udah punya mindset seperti itu, hati-hati guys. Cepat atau lambat menurut saya kalian akan margin call. Dan saya tidak harapkan itu terjadi ke kalian, makanya saya sering reminding kalian, ingatkan kalian lagi untuk tidak menggunakan leverage terlalu besar. Dan kemudian, kenapa kita melihat Bitcoin dan juga gold dalam beberapa hari belakangan itu performanya luar biasa baik. Kita rally terus-menerus. Alasannya adalah karena market melihat dari balance sheet the Fed gitu, yang menunjukkan bahwa ada kembali peningkatan. Ketika kemarin Fed mengumumkan quantitative tightening, kita melihat itu di akhir tahun 2021, menjelang awal tahun 2022, itu adalah persis di mana kita melihat Bitcoin itu menemukan all-time high di bull market sebelumnya, dan kemudian masuk ke bear market. Tetapi kalau kalian perhatikan, penurunannya di sini, penurunannya atau QT yang dilakukan oleh Fed, itu memang terjadi selama berbulan-bulan, tetapi hasilnya tidak terlalu signifikan, guys. Oke? Dan dalam satu minggu saja, it took the Fed less than 48 hours to undo 124 days on quantitative tightening. Bahkan lebih parah lagi, dalam kurun waktu 2 hari terakhir saja, Fed mampu menghapus kerjaan mereka selama 124 hari quantitative tightening. Yang artinya, ini ada liquidity baru yang akan dimasukkan ke market, guys. Oke, liquidity baru yang akan dimasukkan ke market, itu adalah biasanya berita baik untuk stock market dan juga cryptocurrency. Nah, itulah kenapa kita melihat market beberapa hari belakangan itu rally terus-menerus. Karena ini adalah salah satu alasannya. Menurut sebagian orang, ketika ada liquidity mulai start lagi masuk ke market yang sangat banyak, artinya sekarang kalau kita bisa kategorikan, Fed nggak lagi quantitative tightening lagi, tapi udah quantitative easing gitu. Walaupun mungkin mereka sebutnya dengan cara yang berbeda. Ada program ini, program itu, tapi in the end of the day, mereka membuat liquidity baru di market untuk membantu sektor banking agar tidak menciptakan kepanikan massal. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. So, jika teman-teman perhatikan, pada akhirnya guys, kita mampu melihat Bitcoin closing di atas area krusial 25.300. Bahkan tidak hanya closing di atas area tersebut,
kita closing daily candle kemarin di angka 27.400 guys. Oke, 27.400. Jadi ini adalah satu indikasi baik guys, menunjukkan bahwa bull sekarang sudah mampu menembus sebuah area major resistance. Tapi bukan berarti guys, dari sini kita akan terus-menerus mengalami kenaikan. Oke, in the end of the day, kita pasti akan melihat dulu semacam koreksi jika kita memang pengen melanjutkan kenaikan guys. Oke, dan saat ini sepertinya bisa menjadi saat yang baik untuk start considering bahwa Bitcoin akan kemungkinan mendapatkan konsolidasi terlebih dahulu. Alasannya karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita sekarang sedang menyentuh ke area trendline yang sebelumnya selalu di-respect oleh Bitcoin. Dan untuk 4-hour candle terakhir, kita juga menunjukkan ada rejection. Oke, jadi kita jangan sampai merasa bahwa Bitcoin akan langsung rally terus-menerus dari sini. Kita harus objektif melihat bahwa sekarang Bitcoin sedang menyentuh area resistance dari trendline di sini. Jadi akan sangat make sense menurut saya bahwa kita akan terkonsolidasi di sekitaran area di sini. Kalau kita kembali membentuk bullish continuation pattern, ini tentunya adalah scenario paling idealnya. Dan dari sini kita bisa expect Bitcoin untuk melanjutkan kenaikan menuju ke sekitaran area 28.600 sampai 30.000 dolar. Oke, tetapi sebelum hal tersebut terjadi, saya rasa akan sangat tidak bijak kalau misalnya teman-teman langsung buy lagi di sini, gitu ya. Kecuali kalian sudah buy dari beberapa area di sini, itu mungkin kalian sudah bisa menggeser stop loss-nya ke arah entry, atau kalian sudah bisa start untuk taking profit. Tapi kalau kalian belum sempat melakukan apapun, bahkan dari sini, atau dari sini, ya sudah, berarti kalian sudah sedikit ketinggalan kereta, dan yang perlu kalian tunggu berikutnya adalah pullback. Oke, kalau kalian memang tetap nekat untuk long. Tapi saya rasa pasti akan ada aja orang yang pengen counter trend gitu kan, yang saya pengen cari short aja kok, karena Bitcoin dan naik terus-menerus gitu. Ya, saya tidak menyalahkan kalian lakukan itu, walaupun tentunya untuk sekarang berarti kalian sedang melawan momentum ketika kalau kalian short di sini. Tapi kalau misalnya kalian yang memang tipikal trader high risk, bagi saya tidak ada masalah selama kalian tahu cara manage resiko kalian gitu. Dan kalau misalnya soal short, ya lebih make sense sekarang kita mencari short daripada long sebenarnya. Kalau kondisi sekarang ya guys, karena kita sedang menyentuh ke area resistance. Tetapi tentunya tidak tanpa setup teman-teman masuk guys. Oke, kalau misalnya mau masuk short pun, saya rasa harus ada setupnya. Minimal lah kalau misalnya teman-teman jadikan ini sebagai potensial double top gitu kan. Ini adalah neckline-nya. Maka ini adalah sebuah area yang harus ditembus dulu sebelum teman-teman mungkin bisa mendapatkan valid setup. Dan ini mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk peluang short. Oke, tapi ketika kalian short dengan momentum bullish seperti ini, pastikan kalian harus sering gitu ya untuk mengevaluasi posisi kalian. Karena kalau penurunan yang terjadi nantinya adalah bentuknya sangat korektif seperti ini, kalian harus secepatnya menggeser stop loss kalian ke arah entry. Oke? Tetapi, kalau misalnya kita mendapatkan sell off disertai dengan momentum, kemudian ada bearish continuation pattern, nah ini adalah mungkin kalian bisa hold lebih panjang dan mungkin menargetkan sampai maksimal guys. Maksimal sampai kembali ke sekitaran area 25.300-an. Oke, kalau kalian dapat jackpot gitu ya, kalau kalian dapat jackpot yang artinya kita kembali breakdown di bawah area di sini dan kemudian consolidate, maka saya bisa melihat Bitcoin untuk kembali ke area lower trend line-nya di sini. Oke, ini adalah jackpotnya. Untuk sementara saya memang tidak menganggap skenario ini probability-nya paling tinggi gitu ya. Jadi kalian harus super hati-hati kalau misalnya mau short di sini. Kalau long saya sangat amat tidak sarankan. Kalau short masih make sense, tapi harus dengan setup yang jelas. Oke, kalau teman-teman yang cari long, tunggulah pullback-nya terlebih dahulu. Oke, baru nanti kalian teman-teman masuk lagi. Karena kalau kalian masuk sekarang, sangat amat telat gitu guys. Sangat amat telat. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Ingat kita berada di hari Sabtu dan Minggu. Biasanya volume trading itu bakalan kecil banget. So, rentan sekali sebenarnya kalau teman-teman trading dalam keadaan seperti itu. Jadi, pastikan kalian sudah mengerti cara memanage resikonya kalau misalnya kalian memang nekat untuk open trade di weekend. So,
Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.